Pancabala itu 5 kekuatan. 5 kekuatan yang mana ini adalah temannya para meditator sesungguhnya. Ya, ini akan sangat ini sekali dalam meditasi. Diperlukan sekali. Meditator ini harus punya pancabala yang kuat. Lawan dari pancabala adalah pancaniwarana, 5 rintangan. Ya. Nah, pancabala ini ya sada, wiriya, sati, samadhi, panya. Ini pancabala 5. Ya. Ya, kalau kita artikan yakin, keyakinan. Jadi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, Anda harus yakin terhadap tujuan hidup Anda. Anda harus yakin terhadap apa yang Anda lakukan. Keraguan ini tidak boleh ada. Karena kalau ragu, Anda ini akan menghalangi gerak langkah Anda. Oke. Untuk bisa jadi yakin, Anda harus punya pengertian awal. Mengerti bahwa saya bisa melakukannya. Mengerti alurnya, mengerti prosesnya. Berarti di sini ada panya di awal, ya. Nah, untuk Anda bisa yakin. Kalau Anda nggak ngerti, Anda nggak yakin. Bisa apa saya ngerjainnya ya? Seperti itu. Jadi pengertian kebijaksanaan di awal juga penting untuk supaya Anda tahu. Kalau Anda sudah tahu nih cara bikin kue, misalnya, Anda sudah tahu bahan-bahan yang diperlukan untuk bikin kue, lalu Anda belajarin juga di YouTube eh, proses pembikinan kuenya. Akhirnya, oke, saya ngerti, saya yakin. Ya, akhirnya Anda kerjakan. Anda kerjakan dengan semangat Anda. Semangat terus, ya kan? Terus misalnya dari ngaduk adonannya, campur-campur bahannya, sampai lengket tangan Anda, nggak apa-apa. Kerjain terus. Ya kan, mungkin ada yang jijik atau gimana ya, tapi karena ini Anda mau belajar, oke. Terus gitu, lengket-lengket ya, Anda enjoy saja. Ini kan dengan ketekunan, karena ada tujuan untuk supaya kuenya jadi sesuai dengan apa yang Anda pelajari. Terus semangat sampai akhirnya mau ngadon kuenya itu juga misalnya 1 jam juga Anda semangat. Itu ketekunan, wirya. Dan Anda punya perhatian. Perhatian artinya perhatian Anda terhadap apa yang Anda lakukan. Gimana ngaduknya, Anda betul-betul perhatiin. Gimana komposisi bahannya, bagaimana proses pencampurannya. Kira-kira kalau dikasih baking sodanya nih, kok ngembang ya? Tapi kok ini nggak ngembang ya? Apalagi yang kurang? Oh, airnya kurang. Oh, airnya kurang. Oh, kayaknya tepungnya kurang nih. Kayaknya kurang kurang mantap gitu kan? Atau mungkin telurnya kurang lengket. Nah, akhirnya Anda kan perhatian itu, mindful terhadap proses itu sendiri. Dan akhirnya Anda fokus juga bagaimana pokoknya kue ini harus jadi samadhi, fokus. Jadi Anda jangan lagi ngadonin kue, ya. Kalau ini kan baru belajar, Anda nyuci piring gitu, atau Anda kerjain yang lain, kerjaan kantor, atau Anda sambil ngadonin kue sambil telepon, misalnya multitasking lah, nggak jadi-jadi, ya kan? Kuenya bisa dikatakan, karena Anda belum pernah melakukan itu. Jadi Anda fokus, pokoknya semuanya udah disiapkan. Tahap-tahapannya juga, habis tahapan ini fokus ke sini, habis ini fokus ini, terus saja. Jadi ada samadhi di sana. Lalu dalam proses itu kan Anda ngerti, oh ngadonin kue itu seperti itu. Anda mengalami langsung, makin paham. Oh kalau telur dicampur misalnya terigu jadi lengket, jadi seperti itu. Oh kalau misalnya lagi ngadonin kue mungkin aja nih keringat ngucur masuk ke adonannya.
mungkinnya berarti berikutnya saya harus pakai kantong apa, sarung tangan plastik, atau saya pakai topi supaya, atau pakai celemek supaya nanti keringat nggak masuk. Nah, itu kan jadi ngerti. Ini kan proses-proses pembelajaran dari pengalaman, pengertian. Anda jadi semakin paham. Terus gitu kan. Nah, itu akhirnya panya Anda akan berkembang. Gitu. Makin berkembang, makin paham, Anda makin yakin. Oh ya, oke, saya bisa. Terus gitu. Nah, itu Bante cerita pakai ilustrasi ngadonin kue ya. Ini kan kehidupan sehari-hari ya. Nah, Anda bisa apply dengan yang lain, misalnya dengan apa, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi balik lagi, ini penting semua. Sada, keyakinan, ketekunan dalam berusaha, wirya, juga perhatian penuh terhadap apa yang Anda lakukan. Ya, terus juga fokus terhadap tujuan Anda. Fokus terhadap tujuan Anda dan apa yang Anda lakukan, Anda harus fokus. Sehingga Anda juga punya pengertian. Nah, panya ini bisa dibilang kemahiran dalam pengetahuan. Anda harus banyak pengetahuan untuk bisa semua ini berhasil. Oke, kalau dalam sistem dagang, Anda harus tahu di mana misalnya cari barangnya, berapa harga jualnya, berapa keuntungannya, di mana cari misalnya vendor yang jual harganya yang murah. Ini bentuk pengetahuan dan itu bagian dari panya. Bagaimana pemasarannya, bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana apa namanya, pengirimannya nanti, bagaimana packagingnya, bagaimana pasangnya, bagaimana aplikasinya. Nah, ini bagian dari panya. Pengetahuan terhadap apa yang akan kita lakukan. Itu harus dikuasai. Nah, itu aplikasinya ya. Kira-kira begitu. Dan ini juga bisa dalam skala kecil ataupun nanti skala luas. Bahkan perusahaan pun akan sangat mungkin bisa menerapkan pancabala ini. Manajemen perusahaan. Sangat mungkin. Etos kerja. Mau jadikan etos kerja. Sangat mungkin. Kira-kira gitu ya penjelasannya dari Bante.